Dunia musik Indonesia akan terus kaya dengan kreasi dan karya dari para musisi. Bukan hanya musisi, tenaga dan usaha para pegiat musik Indonesia di belakang layar juga selalu mengiringi perjalanan karya-karya indah yang kita nikmati. Musisi atau pegiat musik kini semakin mudah berkarya dan mengenalkan karyanya kepada penikmat musik secara independen. Gua Nino Kayam bersama Gangga dan Aldrian Rishad di Serenata. Even when the trees start to die, even when the birds lose their homes, even when I let myself be swallowed by the earth, I know you will never. Even when the world stops spinning, even when the stars are getting scarce, even when my self-belief lifted up by the sky, I know you will never. I know you will never come back. All I want is to see you smile, but it won't happen if you're with me. Sometimes I hurt you, sometimes you hurt me too. That's how our love is. All I want is to see you happy, while I'm still here and face the truth that I'm not okay, I'll never okay, 'cause this love will never end. I know I have to let you go. I know I have to say goodbye. Please take my heart and all those feelings, 'cause I can't carry these anymore, 'cause I can't hold it in anymore. All I want is to see you smile, but it won't happen if you're with me. Sometimes I hurt you, sometimes you hurt me too. That's how our love is. All I want is to see you happy, while I'm still here and face the truth that I'm not okay, I'll never okay, 'cause this love will never end. Oh, this love will never end. Oh, this love will never end. Hai, nggak, apa kabar? Baik, Congratulations ya. Terima Menurut kasih. gua lo dengan sangat cepat bisa masuk jajaran pendatang baru terbaik di Belantika Musik Indonesia. waduh, amin. Gimana sih awalnya nggak? Awalnya, Heeh. Cerita pertamanya banget nih, tiba-tiba lo nyemplung dan mau serius menekuni musik secara profesional. awalnya tuh gue rilis lagu di tahun 2019 akhir ya. Nggak 2008 dong. Aduh, nggak. 2008. Masih bocah gue. Lo masih bocah ya? Masih bocah. Gue udah punya album lagi, maaf ya, tua banget gue. Terus. Di album gue 2019 akhir bikin lagu, single, terus waktu itu cuma iseng doang dan gue juga nggak tahu tuh gimana cara rilis lagu, Spotify seperti apa gitu kerjanya gitu.
Sampai akhirnya gue rilis, ternyata itu gue inget banget lagunya, gue nggak ada apa namanya promosi apa-apa. Semua sendiri nih ya? Semua sendiri. DIY? Iya, dari sendiri. Terus akhirnya di lagu gue itu tiba-tiba gue di Spotify itu banyak mention masuk playlist lagi viral. Oke. Terus gue nggak tahu kan, gue cuman kayak lagi viral gitu udah. Terus gue repost. Di situ lumayan banyak tuh DM kayak bikin lagu. Padahal tuh gue bikin cuma iseng doang emang. Jadi waktu itu lo bener-bener cuma pengen bikin lagu terus daripada didimin aja rilis gitu ya? Iya, gue rilisin. Jadi nggak ada sama sekali pikiran bahwa kayak, yuk gue pengen serius di musik pada saat dulu, itu? Waktu itu, sebenarnya gue main musiknya dari dulu. Dari SMA ngeband aja sih gitu. Iya. Cuman emang waktu itu belum ada rasa kayak, gue pengen masuk industri musik gimana gitu kan. Emang rilis aja udah. Tiba-tiba ternyata demandnya bagus. Gue juga nggak tahu tuh, nggak ada prepare apa-apa. Dan waktu itu gue bikin lagu modal 1 juta. Oh iya? Semuanya. Kok bisa? Yang lagu itu. Jadi teman gue produser gitu, dia sempat di kampus, sempat di musik gitu, terus keluar, terus kita bikin yuk. Terus kayak, udah gak lu biar gue 1 juta aja sini, kita bikin bareng, udah gue mixing mastering sendiri gitu. Emang bener-bener itu seadanya aja lagunya. Lagu pertama gue akhirnya, pas udah banyak demand segala macam di bulan Maret 2020 tuh pas pandemik, ulang tahun gue banget tuh. Di rumah sendirian, di situ gue mulai tuh. Kayak, wah gue gak ngapa-ngapain nih. Di sendirian doang, gak ngapa-ngapain. Refleksi ya? Akhirnya gue bikin lagu deh. Gue coba deh, balik lagi deh. Kayak dulu, 2 tahun lalu gue ngeband lagi main musik lagi. Karena bikin lagu, dan emang gue pikirin banget kan kayak, bikin lagu kayak gimana, minimalis segala macam yang gue nggak, dan itu gue sebenarnya nggak banyak mikir sih, kayak lebih ke udah apa yang gue bisa gue lakuin dulu aja. Ya pokoknya effort yang bisa lo lakuin saat itu lo lakuin dulu aja gitu ya. Iya, nggak mau mikir jelimet kayak ntar aransemen harus gimana, pokoknya bikin aja. Nggak ada sama sekali, dan kayak itu bener-bener ya bisa dibilang kayak sekali jadi aja. Kayak rilis, dan waktu itu juga nggak ada ekspektasi apa-apa sih sebenarnya. Lagi-lagi ya? Lagi-lagi nggak ada ekspektasi apa-apa, terus gue kaget ternyata wah lagunya banyak denger. Oh jadi Blue Jeans tuh bisa dibilang salah satu titik di mana lo ngerasa kayaknya emang gue bisa jadi sesuatu nih di sini gitu ya. Oke. Semuanya udah ngomongin Blue Jeans, jadi kayaknya kita lebih baik ngobrolin lagu yang beda lagi nih, enggak? Oke. Salah satu lagu yang ada di track album lo juga, This Love Will Never End. Ya. Kalau yang ini ceritanya gimana? Aduh, ini ceritanya juga agak panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa. Gue singkatnya aja. This Love Will Never End tuh kan gue bikin album. Ini lagu terakhir di track lo karena lagu yang terakhir dibuat atau bukan? Terakhir gue buat. Oke. Iya. Penutup banget nih. Penutup. Berarti itu di tingkat stress level yang udah memuncak banget karena lo bisa ngerjain banyak sekali lagu, terus masih kurang satu nih, apa nih gitu kan? Iya. Oke, ini pasti posisinya lagi merenung lagi kan? Iya, Mas. Ya, jadi pas gue bikin album, gue di fase yang di mood yang kayak gue tuh lagi gak kenapa-napa gitu, maksudnya kayak dalam percintaan juga nggak ada gitu, masih fine aja gitu. Gue harus bikin album, terus gue kan kalau nulis kan pasti pengen ngebawa mood dulu kan. Betul. Kayak sedih beneran. Akhirnya gue kulik tuh ke belakang lagi, gue pasang segala macam, gue cari sedih lagi segala macam, sampai jadi lagu. Dan ternyata di lagu terakhir ini gue kayak apa ya? Jadi kedalaman gitu loh masuknya. Jadi nyemplung beneran gitu. Jadi lagu This Love Will Never End itu bukan aktualisasi perasaan lo saat itu. Iya. Tapi lo nge-recall memori-memori. Nah, mungkin kumpulan memori kali ya? Kumpulan memori segala macam. Dan akhirnya pas di album lain tuh nggak yang terjadi, tapi pas This Love Will Never End itu terjadi beneran akhirnya. Oh gitu? Iya, jadi kedalaman nyemplungnya. Dan itu gue agak shock juga, ternyata orang bisa gini bikin lagu terus jadi masuk beneran. Nggak tahu, ini gue yang gue rasain doang gitu kayak. Akhirnya udah terus, dan pas gue bikin, gue nulis segala macam, keluar sendiri semuanya. Dan di lagu itu yang apa ya, yang gue akhirnya penutup dan gue kayak conclusionnya adalah lagu ini tentang apa ya, lo bisa acceptance, ada confessing juga dan closure gitu loh sebenarnya. Karena salah satu baitnya kan yang sometimes you hurt me, sometimes I hurt you. Nah, itu terjadi banget kan sama semua orang. Tapi bahkan orang-orang yang ngerasain itu pun juga jarang yang mau mengakui gitu. Mereka pengennya yang di-hurt terus, nggak mau ngakuin kalau mereka yang nge-hurt orang ya kan. Di antara sekian banyak kalimat dan kata-kata dalam lagu itu, bagian mana yang paling lo suka? Aduh. Itu startnya dari mana kemarin pas lo bikin? Startnya? Iya, pas lo nulis lagu kan biasanya ada orang yang berangkat bikin chorusnya dulu, ada yang berangkat dari kalimat pertamanya. Gue itu intinya startnya dari gue bikin lagunya dulu, chord progression segala macam, sama humming-hummingnya, dan liriknya mulai itu dari ref sebenarnya, dari yang sebenarnya tuh gue pengen lo happy gitu, all I want is you smile, bla bla segala macam, terus kayak tapi sometimes I hurt you, but sometimes you hurt me too gitu, kayak kita saling nyakitin gitu, and that's how our love is gitu. Itu cinta kita tuh kayak gitu tuh, nyakitin sebenarnya, sering-sering nyakitin yang kayak sekarang gitu kan.
banyak orang bilang tuh jadinya kayak toxic segala macam, tapi gue nggak take it itu kayak toxic, emang itu hubungan aja gitu. Ya itu hak lo lah, pandangan lo sendiri pandangan kan. sendiri. Sampai akhirnya di situ mulai di ref itu, terus akhirnya berlanjut, terus gue tarik ke verse, gue ngebayangin kayak oh ini gue ngelihat gue nggak akan pernah bisa bareng lagi nih segala macam gitu di liriknya. Akhirnya mulai metafora tipis lah. Oke. Tapi lo sebagai manusia nih ya, bukan sebagai musisi, lo percaya bahwa ada cinta yang nggak akan pernah selesai selain cinta kita sama Tuhan dan orang tua? Aduh. Aduh, gimana ya? Lo yang nulis sendiri lo. Iya. Ya, sebenarnya itu apa ya, anomali aja sih, gambaran metaforanya aja sih sebenarnya yang gue tulis di situ. Cuman kalau in reality sih, kalau sejujurnya gue ngeliat kalau feelings ke seseorang tuh kayak apa ya? Feelingsnya bisa berubah segala macam. Cuman yang ngelanjutin lebih ke logik sih, ke logikanya aja gitu. Bareng gitu, gue ngerasa kayak gitu sih. Enggak, tapi kalau ngomongin secara lo sebagai musisinya lagi nih sekarang ya, bukan penulisan lagu nih. Ya. Lo tuh berangkat di era yang bisa dibilang belum jauh dari sekarang kan. Lo pertama kali bikin lagu 2018, berarti kan lo itu pasti reference musiknya juga musik-musik yang hari ini. Siapa sih musisi yang menginspirasi lo dalam bermusik atau menciptakan lagu? Gue itu... Influencer besar dalam bermusik lo siapa? Kalau untuk lirik-lirik ya, lirik kebanyakan tuh karena gue zaman SMA dulu dengerin Mayer kan. John Mayer, oke. Terus gue denger liriknya dia ya cinta-cinta segala macam kan, dan itu sih sebenarnya awal-awal gue nulis lagu tuh gara-gara gue denger John Mayer juga lirik-liriknya segala macam. Oke. Jadi lebih ke arah sana gitu waktu itu. Ada nggak sih lagu John Mayer spesifik yang emang lo banget? Aduh, gue nggak bisa spesifikin sih, cuman gue suka beberapa album, kayak album Continuum gue suka. Album Continuum tuh bukannya zaman gue ya? Iya, tapi zaman gue SMA gue denger. Oh iya, oke. Gue denger. Ya, terus kayak banyak sih, gue banyak banget. Search of Everything juga gue suka, yang baru album yang sebelum album baru ini ya. Gue denger juga tuh yang kayak itu dia di situ beda tuh, nggak terlalu banyak apa namanya blues-bluesannya segala macam gitu sih. Nanti kayak gue suka aja gitu, gue suka denger, dan liriknya juga ya relate aja sama liriknya. Gue liat kan sebenarnya lirik yang lo ciptakan dalam lagu-lagu lo itu kan simple ya, premisnya juga sederhana, tapi variatif nggak? Maksudnya lo bisa bikin lagu tentang cinta kayak lagu This Love Will Never End, tapi bisa bikin lagu tentang sesuatu yang berhubungan dengan jeans juga, siapa yang kepikiran gitu. Lo di kamar sendiri mungkin lagi ngeliat tumpukan lemari ya? Iya, Bener? Nah, bener. lo kan sekarang baru aja nyelesain satu album. Gue ngerti banget tuh perasaan penulis lagu kalau habis ngerjain banyak sekali lagu. Biasanya kan kayak semua topik udah gue hadirkan, gitu kan. Tapi kan yang namanya musisi, apalagi menciptakan lagu sendiri dalam waktu yang relatif dekat, pasti lo udah harus bikin karya lagi. Sukses terus, moga-moga karir lo ke depan seperti Jeans Biru yang menurut gue semakin lama dia dipakai sama orang tuh makin keren. Dan moga-moga judul lagu yang hari ini kita bahas nih, This Love Will Never End, itu sebenarnya selain mungkin urusan kisah cinta lo, tapi juga love tuh menurut gue bisa luas banget ya maknanya. Kayak gue sama lo hari ini duduk di sini ngobrol karena kita cinta sama musik. Moga-moga cinta lo sama musik ini will never end juga. Gimana? Dre, apa kabar? Sehat, Pak. Senang banget akhirnya bisa ketemu. Alhamdulillah. Setelah sekian lama cuma bisa tahu lewat postingan-postingan orang tentang lagu lo. By the way, sebenarnya lo tuh mulai berkarir di musik, ceritanya gimana sih? Agak klise pertanyaannya ya, tapi itu kayaknya emang syarat sih penting sebelum mulai lah buat obrolan yang pendatang lain. baru ya. Buat kayak gue. Ya, jadi sebenarnya kick off start gue itu bisa dibilang 2019 lah. Ketika gue join sama Saniter. Oke. Gitu. Jadi story-nya tuh dulu kan sebenarnya kan Baskara Hindia Fish kan dia sebenarnya salah satu foundernya juga kan. Nah dulu tuh gue sama dia, dia senior gue di kampus. Jadi gue pernah ada acara kampus, gue ngundang dia sebagai coach musik gitu. Dan gue akhirnya kenal lah dari situ kan. Dia tahu lagu yang gue tulis, sekitar setahun kemudian gue ngontak dia gitu. Bas, gue mau minta tolong dong lu buat produsin satu lagu gue gitu. Akhirnya dia tapi pas ketemu gue malah ngomong, Di, jangan bikin satu lagu, bikin satu EP gitu loh. Maksudnya ntar jadi angin lewat, ya udah gue ikutin. Terus ketemu lagi dia bilang, Di, gue mau bikin label gitu. Lu mau join nggak? Ya udah gue mau gitu. Akhirnya jalanlah bersama Saniter ya. Gue penasaran sama lo, orang kan pasti kalau menciptakan lagu banyak banget ya, triggernya macam-macam, maksudnya beda-beda gitu. Kalau seorang Aldrian Richard sendiri, apa yang bisa bikin lo mudah banget kepancing untuk menulis sesuatu? Yang utama sih yang pasti hal yang emang bikin gue resah sih sebenarnya. Jadi resahnya itu bisa resah yang baru aja gue rasain, misalnya gue pulang
ada sesuatu yang bikin gue kayak kesal atau resah itu bisa gue tulis. Cuman kayak bisa juga ya emang udah gue pendem dari lama, cuman nggak pernah gue omongin gitu loh. Kadang-kadang kan soalnya ada hal-hal yang emang susah lu omongin, cuman ketika somehow lu lagi main-main gitar, itu jadi ke-trigger buat nulis kan gitu sih. Jadi gue lebih ke ya hal-hal yang bikin gue resah sih gitu, kebanyakan. Hari ini kan lo datang bersama lagu Help You Out. Betul. Ya kan? Help You Out. Ini sebenarnya ceritanya tentang apa? Kegelisahan lo yang mana nih? Jadi gini ya, ini lumayan personal lagu ini. Bukan lumayan personal bahkan banget. Sangat personal. Maksudnya dalam semua lagu yang pernah gue tulis, kayaknya ini yang paling personal gitu. Jadi sebagai konteks gitu, gue tuh hidup sama bokap gue doang. Maksudnya nyokap gue cerai, terus gue tinggal sama bokap lah pokoknya. Dan waktu gue masih sekolah gitu, sekitar gue SMP SMA, secara finansial kondisi keluarga kita lumayan tough nih gitu tuh. Kayak bokap gue tuh wira swasta, cuman ya namanya jatuh bangun wira swasta dikejar hutang kan gitu. Jadi kayak itu peristiwa yang maksudnya pas gue masih kecil bangun-bangun ada debt collector di rumah, itu tuh salah satu membekas yang lumayan bukan lumayan sih, membekas banget gitu. Nggak bisa gue lupain lah. Jadi kayak itu campur aduk sih, kesel, sedih, simpati sama bokap, kayak pengen bantuin, itu jadi satu semua. Dan lucunya ya ketika masa-masa itu udah lewat gitu, masa-masa sulit itu udah lewat, gue sama bokap tuh nggak pernah ngomongin, kayak ya udah aja, maksudnya kita sama-sama ya udah alhamdulillah sekarang udah enak lah gitu. Ya mungkin kita itu juga baiknya seorang bokap ya. Maksudnya gue yakin semua bokap pasti apapun kesulitan yang lagi dihadapin dia nggak pengen anaknya ikut ngerasain sulit juga. Iya, itu pasti mentalitas orang tua sih, kayak mungkin pengen terlihat selalu kuat juga kan gitu. Ya apalagi bokap gue tuh tipikal lumayan old school. Bokap gue tuh lumayan yang kayak laki itu laki gitu tuh. Lumayan kayak gitu orangnya. Oke. Gitu. Bahkan di videonya lo bawa bokap lo juga ya? Iya. Itu ceritanya gimana? Ya itu penggambaran menurut gue kuat banget sih. Apalagi setelah mendengar alasan lo menulis lagu ini gitu. Tapi kenapa lo ngajak bokap lo, dan itu organik ya? Bokap lo sebenarnya nggak tahu? Nggak tahu. Oh ya? Iya, nggak tahu. Jadi yang dia lokasi tiket, dikira dia disuruh datang ke konser lo. Jadi tapi gini, ternyata di situ cuma ada dia doang. Iya, jadi tuh ya bokisan gue sama anak-anak sanitar kayak, di ini aja lo biar bokap lo mau datang, lo kasih tiket, bilang lo ada manggung gitu. Ya udah gue kasih. Jadi ada dari tim sanitar Sahid yang bikin tiketnya tiket kayak konser Adrian Risha, terus ada tulisannya Help You Out gitu, ceritanya kayak release party gitu lah. Terus gue di rumah, "Pah, nih tiketnya," gitu. "Nanti datang ya hari," gue lupa hari apa, hari ini gitu tuh. Nyampe kosong kan tuh. Ya disitulah gue bilang, ya udah kayak selanjutnya kayak yang di video gitu. Nih tiba-tiba gerimis mulai turun nih. Kayaknya lo emang bawa hal-hal sendu ya? Mungkin ya, jadi energinya menarik. Lo ada nggak sih momen pas lagi nulis lagu Help You Out ini kayak kedalaman sendiri sama cerita yang lo tulis? Sebenarnya ada banget. Jadi by konteks juga, Help You Out itu lagu yang sekali duduk kelar sebenarnya secara songwriting. Jadi menurut lagu kan ada yang lu tulis lama banget, ada yang langsung kelar juga kan. Nah karena emang Help You Out itu sebenarnya raw feelings yang gak gue keluarin selama bertahun-tahun, jadi pas keluar tuh kayak keran terlalu muncrat, terlalu keras, bocor gitu, bocor. Bahkan sebenarnya bisa jadi EP sendiri tuh kali? Bisa, sebenarnya cuman harus gue tahan kan. Ya jadi pas gue sekali duduk pas pertama gue bikin, bahkan saat liriknya belum ada pun gitu, gue baru senandung dong, tapi gue udah tahu menulis ini, ada sempet momen kayak netes lah pas gue nulis. Yang dari situ gue tahu ini lagu emang harus gue keluarin, karena emang ya ibarat keran tuh udah bocor banget lah gitu. Itu akhirnya lagu itu kelar dalam sekali duduk, bahkan liriknya tuh sampai gue potong banyak banget. Gitu. Itu jadinya bener-bener udah berbentuk lagu, nggak cuma lirik doang atau kayak cuma langsung lagu, karena waktu itu gue kebetulan lagi megang gitar, jadi kayak tersalur lah. Bagian mana di lagu Help You Out yang paling lo suka? Yang paling personal banget buat lo? Yang paling personal sebenarnya setiap bait verse-nya cukup personal sih. Kayak lirik pertama itu Frozen Foods in the Night, Cassava Chips in the Couch. Itu tuh kayak momen yang gue lewatin sama bokap pas zaman dia lagi sulit gitu. Kayak ya makanan yang ada tuh cuma makanan beku di kulkas yang kita bisa angetin. Terus kayak kerjaan kita dulu tuh selalu nonton, kalau Jumat malam nonton TV, tepatnya dulu nonton Idol sambil makan keripik singkong. Itu dulu hobi gue bokap. Maksudnya momen-momen kayak gitulah. Itu yang paling personal. Cuman sebenarnya potongan lirik yang gue yang paling favorit, yang bikin gue pas nulis tuh gue langsung kayak tergetar gitu, sebenarnya di bagian bridge itu kayak live long enough to watch me grow, that's all I hope for. Sebenarnya itu sih yang paling kayak menurut gue potongan lirik yang ya menggambarkan banget yang pengen gue sampein gitu. Ya
semoga umur lu cukup panjang untuk lihat gue tumbuh gitu sih. Iya, ya gue yakin bokap lu pasti bangga banget ya. Ya dia bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus sih, jadi gue nggak tahu ya. Nggak, tapi dia yang penting enak aja lagunya. Iya. Tapi gue rasa sih kalau dengar dari cerita lo yang tadi ya, masa-masa yang pernah lo lewatin, harusnya sih masa-masa ke depan harusnya jauh lebih terang dan jauh lebih indah buat Semoga ya. dilewatin ya. Dan ngeliat video lo tuh sebenarnya yang bikin gue terenyuh karena gue udah gak punya bokap. Wah, Jadi sorry, kalau misalnya nggak usah minta maaf men, bukan salah lo. Tapi kalau misalnya gue punya kesempatan untuk ngasih tiket buat seseorang datang ke show gue atau showcase gue, kalau gue bisa kasih ke bokap gue ditonton sama dia doang, mungkin itu yang bakal gue lakuin juga. Jadi thank you banget udah bikin gue merasakan itu walaupun gue udah nggak punya figur itu lagi di hidup gue. Wah, gue thank you juga, Mas. All the best, Dri. Siap. Frozen foods in the night, cassava chips on the couch, laughing to Molly Ride, tables covered with dust. The black man came search for us. He came to conquer our eyes. I sit back down when they rush. For money they have locked us. Got no fear to war, but you still have got to run. All of the stacks of your death now it's thicker than your mouth. They try to bury you beneath all that you regret. You regret. I wanna help you out. I wanna help you out. Wish that I could set you free from all the ropes that chase your man. Up until now, I could recall the fear every time the door was knocked. Got no fear to